Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1346 sampai bab 1350. Junjun sebenarnya mengerti segalanya. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan katup gerbang Sishu. Namun dia memutuskan bahwa status ayahnya sebagai raja berdampingan sudah pasti memenuhi syarat. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Saya pikir Junjun akan menangis karena dia tidak bisa melihat ayahnya. Tanpa diduga, Junjun malah menghibur dirinya sendiri. Semua orang memandang Junjun. Tidak ada yang mengungkap Junjun. Menurut pendapat semua orang, Ye Junlin tidak akan pernah berharap untuk bertemu mereka dalam hidupnya. Aksesi yang kuat dari klan Su Barat mewakili kebangkitan resmi keluarga Li. Merasa terhormat dengan tanah ketiga di Jiangbei ini. Bahkan seluruh wilayah selatan, keluarga Li dapat mengambil keputusan akhir. Status seorang wanita tua terlalu menakutkan, adik kandung dari pemimpin klan Sishu. Siapa yang berani memprovokasi, Li Ziran dan Junjun juga menjadi kesayangan klan Sishu. Statusnya menonjol dan tangguh, dalam semalam, keluarga Li, keluarga kelas 3 dan 4, ternyata sebanding dengan keluarga bangsawan. Inilah dampak masuknya Menfa ke WTO, mereka bisa mengubah orang biasa menjadi bangsawan. Dapat mengubah burung gagak menjadi burung phoenix. Klan Sishu secara khusus membuat aturan itu untuk Ye Junlin. Tidak hanya klan Sishu, tetapi juga 3 klan lainnya membangun kekuatan dan wilayah mereka sendiri setelah memasuki dunia, dan juga mendukung banyak kekuatan keluarga. Keluarga klan Ye yang dulunya mulia di ibu kota, tidak lagi mulia. Setelah 4 orang kuat memasuki dunia, Ye Junlin meminta orang-orang untuk memeriksa setiap gerakan mereka. Tidak hanya 4 klan besar, tetapi banyak kekuatan tersembunyi juga bergabung di dunia. Tampaknya perjanjian ini juga membatasi orang lain. Sekarang mereka semua bebas lagi. Lingkungan saat ini seharusnya kondusif bagi tindakan sekelompok orang itu. Sebelumnya, 4 klan besar dan kekuatan tersembunyi dibatasi oleh perjanjian, dan sangat sulit bagi mereka untuk bertindak. Sekarang perjanjian telah dibatalkan, pembatasan telah dicabut. Akan lebih mudah bagi mereka untuk bergerak. Ye Junlin menganalisis. Raja Sitian mencibir, mereka pikir mereka bebas untuk memasuki dunia, tapi mereka menyembunyikan diri mereka sendiri. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka memberi kita kesempatan. Ya, saya punya firasat mereka akan segera terungkap. Ye Junlin paling ingin menangkap orang-orang ini. Ketika dia keluar, dia masih ingin melihat Junjun. Sekarang, di sebuah villa di suatu tempat di pinggiran Beijing. Sekelompok orang berkumpul, setiap orang memiliki ciri yang sama dan memakai topeng dengan berbagai bentuk. Sepertinya sama seperti anggota kuil Zentian, mereka tidak bisa menunjukkan warna aslinya kepada orang lain. Mereka adalah kelompok orang yang paling ingin diketahui oleh Ye Junlin dan Daxia Yanlongwei. Merekalah pelakunya. Pemimpinnya mengenakan topeng hitam berbentuk naga. Dia berkata dengan dingin, 3 berita. Pertama, kita belum mengetahui siapa raja berdampingan itu. Kedua, tubuh Ye Junlin sangat sulit untuk dipulihkan, dan bahkan para dokter ajaib dari klan Xinjiang Selatan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga, kita harus merampok apa yang dibutuhkan Pangeran William dari Kerajaan Elang Perang. Yang lain mengangguk, oke. Kita akhirnya bisa memasuki dunia dengan bebas dan menghirup udara segar. Iya, kali ini 4 gerbang melanggar perjanjian adalah hal yang baik bagi kita. Mari kita para pendosa di Gritsia tidak perlu lagi bersembunyi, kita bisa bertindak secara terbuka dan terbuka. Semua orang terlihat sangat bersemangat. Jangan terlalu senang, hal-hal yang diinginkan Pangeran William dari Kerajaan Elang Perang dikawal secara pribadi oleh pengawal Yanlong. Kita juga harus membayar harga jika ingin mencuri barang dari mereka, kata topeng dengan dingin. Haha, apa yang kamu takutkan?
kita bisa mengirim orang-orang itu untuk merampok mereka. Beberapa orang berkata dengan nada meremehkan, itu benar, begitu kita mendapatkan barangnya, apa yang Pangeran William janjikan kepada kita akan menjadi kenyataan. Ketika topeng naga hitam mendengar orang-orang itu, dia tersenyum puas. Namun dia juga memperingatkan, setiap orang harus berhati-hati, jangan mengungkapkan petunjuk apapun. Jika Daxia tahu tentang kolusi kita dengan negara asing dalam beberapa tahun terakhir, kita akan mati 100 kali. Hah, itu wajar, aku membenci. Daxia sampai ke intinya untuk waktu yang lama, aku tidak akan terekspos secepat ini, aku ingin menyaksikan kehancuran mereka dengan mataku sendiri. Aku belum membalas dendam, bagaimana aku bisa terekspos? Haha, apakah saya orang berdosa Daxia? Saya memberitahu orang-orang itu apa itu balas dendam. Ketika hal ini disebutkan, semua orang menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang keterlaluan, mematikan, sepertinya Daxia telah melakukan hal buruk pada mereka. Oke, semuanya, turun dan bersiap-siap, perintah topeng naga hitam. Sudut mulutnya terangkat, dan dia sangat senang melihat pemandangan ini. Di sini Ye Junlin menerima perintah dari Yan Longwei. Minta dia untuk mengawal sejumlah barang dari perbatasan timur kembali ke ibu kota. Perintah ini sangat mendesak dan mengharuskan dia untuk langsung berangkat. Tanpa Fan Shengnan, Ye Junlin dengan mudah melepaskan pengawalnya dan pergi. Dalam perjalanan, Yan Longwei memberitahu Ye Junlin detailnya. Ternyata basis biologis di sebuah pulau di suatu tempat di timur telah terekspos dan perlu segera direlokasi. Ini telah menjadi sasaran negara-negara luar negeri dan kekuatan-kekuatan besar. Mereka akan segera mengambil tindakan. Yang terpenting dalam basis biologis ini, terdapat sejenis obat genetik yang tak ternilai harganya. Ini tentang masa depan Daxia, itu perlu diangkut ke ibu kota dengan segala cara. Namun operasional transportasi sudah lama terekspos. Seseorang pasti akan merampok Anda selama transportasi. Lagi pula, benda ini nilainya terlalu tinggi. Semua orang menginginkan hasil penelitian ilmiah seperti ini. Aksinya sudah lama terungkap, sehingga identitas pria yang kemungkinan besar mengawal orang kuat itu juga terungkap. Oleh karena itu, diperlukan pengawalan mendadak untuk menjamin keberhasilan. Yan Longwei memikirkannya dan meminta Ye Junlin untuk mengantarnya. Belum ada yang meragukannya, tapi dia adalah dewa kematian yang paling menakutkan. Saya awalnya berpikir untuk menggunakan pasukan berat untuk mengawal cairan genetik, tapi saya takut kabar buruk akan disebarkan oleh media luar negeri, saya harus menyerah, sudah waktunya tim untuk mengawal. Pengawalan ini dilakukan oleh pengawal Yanlong, kelompok naga, kelompok angin, kelompok serigala, dan kelompok harimau akan mengawal Anda bersama-sama. Identitas Anda tidak dapat diungkapkan untuk saat ini, kami takut pada mata-mata, harap mengerti. Ye Junlin mengangguk, oke, saya mengerti, saya pasti akan mengantar barang-barang itu tiba. Segera Ye Junlin tiba di perbatasan timur, ini adalah basis. 4 kelompok besar di bawah Yan Longwei telah dipersiapkan sejak lama. Semuanya menjaga kotak kunci. Pasti ada obat genetik di dalam kotak kuncinya. Hah, semua orang tercengang saat melihat Ye Junlin datang. Biarkan dia mengantarmu, kamu bercanda? Bukankah ini menghambat kita? Kita semua fokus pada pengobatan genetik. Apakah kita perlu mengalokasikan kekuatan kita untuk melindunginya? Semua orang tahu Ye Junlin, meskipun mereka semua menghormatinya. Beberapa orang pernah menganggapnya sebagai idola. Namun di saat kritis ini, dia justru dikirim untuk mengawal. Bukankah ini lelucon? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika ada bahaya, kamu bisa pergi dulu. Ye Junlin, yang sedang duduk di kursi roda, berkata sambil tersenyum. Tapi, tidak ada tapi, tidak peduli apa yang dikatakan Dewa Perang Ye, perintahnya luar biasa dan dia dapat mengatur posisimu dengan wajar, maksimalkan efektivitas tempurmu, di bawah tekanan. Yan Longwei, semua orang tidak berkata apa-apa. Padahal semua orang setuju, tapi semua orang tidak puas.
Komando Dewa Perang Kunlun memang luar biasa dan dia selalu memenangkan pertempuran. Namun apakah situasi saat ini bisa sama? Ini bukan perang. Ada total 16 orang di tim pengawal. Ada 17 orang di Jia Ye Junlin. Dan baik dirinya maupun pihak lain adalah master terbaik. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Bagaimana Anda mengarahkannya? Bukan ribuan pasukan, ini adalah sebuah beban yang ditimpakan. Masih di kursi roda, setelah Yan Longwei pergi. Tyrannosaurus, pemimpin kelompok naga, adalah penanggung jawab keseluruhan operasi pengawalan ini. Tyrannosaurus berkata dengan dingin, Ye Zansen, saya akui bahwa Anda adalah idola saya sebelumnya, saya juga sangat menghormati Anda. Tapi sekarang Anda duduk di kursi roda dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Anda datang untuk mengawal, pengawalan macam apa yang Anda gunakan? Huo Fenghuang, pemimpin grup Feng, mencibir, ya, jika saatnya tiba, apakah Anda ingin kami menjaga Anda atau mengurus semuanya? Jika Anda datang, kamu hanya akan menimbulkan masalah bagi kami, Zanhu, pemimpin kelompok. Macan, berkata Weng Seng. Weng berkata dengan marah, lagi pula, bukankah mereka mengkhawatirkan kekuatan keempat kelompok kita? Meskipun kita jarang mengambil tindakan, tapi punya kami pernah gagal mengawal Anda? Ya, benar, dalam 10 tahun terakhir, kami telah menjalankan ratusan misi kali, tidak pernah gagal, yang lain mengeluarkan suara tidak puas. Jika Ye Junlin sehat, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tapi ini jelas berarti dia tidak mempercayai mereka. San Lang, pemimpin grup serigala, mencibir, perintah yang bagus. Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu tanggung jawab dan struktur keempat kelompok kita? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang Yan Longwei. Tentu saja ini juga bersifat rahasia. Dengarkan, grup naga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Grup Phoenix bertanggung jawab atas intelijen. Grup serigala bertanggung jawab atas pembunuhan. Dan grup macan bertanggung jawab atas dukungan kekuatan. Anda bahkan tidak memahami ini. Dan kamu masih ingin memerintah kami. Bagaimana mungkin? Semua orang meremehkan. Nilai Ye Junlin di tim ini negatif. Itu hanya akan menghambat semua orang. Ice Phoenix dari grup Phoenix berkata dengan cepat, oke, karena Yan Longwei mengirim Ye Wargat ke sini. Itu berarti mereka punya niat. Ayo cepat berangkat. Tempat ini akan segera terungkap. Tyrannosaurus dan Fire Phoenix menghela nafas, hei. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan peduli padanya. Aku juga, jangan coba-coba menahanku. Bahkan jika dia sudah mati, aku bahkan tidak akan melihatnya. Ini adalah sikap semua orang. Ikuti aku. Ice Phoenix memiliki wajah yang dingin, tetapi nadanya cukup lembut. Hanya karena Ye Junlin adalah idolanya. Jika itu orang lain, Ice Phoenix mungkin akan mengusir mereka. Baik, Ye Junlin mengangguk. Dengarkan perintahku. Keempat anggota kelompok serigala bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan. 4 anggota kelompok harimau bertanggung jawab untuk memotong bagian belakang. Yang lain akan mengikutiku untuk mengawal sesuatu. Kali ini nama kodenya adalah Baolong. Kegagalan tidak diperbolehkan. Setelah Tyrannosaurus mengatur tugasnya, konvoi berangkat dengan cepat. Baik laut maupun udara tidak dapat diandalkan. Hanya bepergian melalui darat yang paling aman. Ye Junlin dan Bing Fenghuang berada di dalam mobil di tengah. Masih ada kotak itu di sini, artinya Ye Junlin, seperti kotaknya, membutuhkan perlindungan. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Junlin memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Dia sebenarnya merindukan Junjun. Saya tidak melihat gadis kecil itu selama beberapa hari. Fire Phoenix menatap tajam ke arah Ye Junlin. Xiao Bing, aku tahu kamu selalu menganggapnya sebagai idola. Tapi apakah dia sekarang terlihat seperti idola? Lihat sendiri. Kata Huo Fenghuang tidak puas. Dia dulunya adalah idola kami. Tapi sekarang dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Fire Phoenix berkata dengan marah.
Ice Phoenix menghela nafas dan berkata, alangkah hebatnya jika dia pulih. Mantan Dewa Perang Kunlun, dia menindas ratusan negara. Bepergian, semua orang diracuni. Ye Junlin sangat tidak puas. Memikirkannya, Ye Junlin perlahan tertidur. Saya tidak tahu berapa lama perjalanannya. Hujan sudah turun deras di langit. Guntur menderu, dan kilat menyambar langit malam dari waktu ke waktu. Gemuruh, tiba-tiba terdengar semburan guntur. Takut Ye Junlin bangun, karena dia baru saja bermimpi Li Ziran dan Junjun dibawa pergi. Kebetulan ada guntur dan dia terbangun. Puff. Para anggota grup Phoenix tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Apakah Anda terbangun oleh guntur untuk mengawal cairan genetik di negara bagian ini? Tentu, akan membuat orang tertawa jika menyebar. Bagaimana cara mengawal penyandang disabilitas di kursi roda yang terbangun dari guntur? Ice Phoenix menghela nafas. Sepertinya dia mengalami pukulan psikologis hingga menjadi seperti ini. Dia mungkin takut dan cemas dengan suara keras seperti itu. Bukankah begitu? Jatuh dari posisi setinggi itu, siapa yang bisa menahan pukulan itu? Berubah menjadi orang yang tidak berguna, tetapi orang seperti ini dikirim untuk mengawal kita, dan dia masih ingin memerintah kita, itu sungguh konyol. Sebagai organisasi di bawah pengawal Yanlong, ini mewakili supremasi. Setiap anggota memiliki harga dirinya sendiri. Ketika Ye Junlin dikirim ke sini, mereka merasa mempertanyakan kemampuan mereka. Ditambah lagi, Ye Junlin berada dalam kondisi ini lagi, membuat mereka semakin marah. Tapi kita harus lebih percaya diri. 16 dari kita adalah yang terkuat dari 4 kelompok besar. Jika kita mengawal mereka, tidak ada yang bisa merampok mereka. Huo Fenghuang memelototi Ye Junlin dan berkata, bahkan dengan beban ini, kita jangan takut. Faktanya, Tyrannosaurus dan yang lainnya setuju untuk membawa Ye Junlin bersama mereka. Itu bukan karena perkataan Ice Phoenix, tapi mereka cukup percaya pada kekuatan mereka sendiri. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Area pertama aman. Area kedua aman, area ke-16 aman. Bukan berarti hanya ada 16 orang yang mengawal mereka. Ada banyak penjaga tersembunyi di sepanjang jalan. Bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada kelompok serigala. Dalam satu malam, kami sudah sangat dekat dengan ibu kota. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Kami hanya melewatkan satu area dan kami berhasil. Kata Ice Phoenix sambil tersenyum, tidak peduli seberapa beraninya mereka, mungkin tidak akan banyak orang yang berani merampok tanah Daxia, kan? Kata Huo Fenghuang dengan nada menghina. Ini adalah kepercayaan mereka terhadap kekuatan mereka sendiri. Itu juga merupakan kepercayaan pada Daxia. Suara Tyrannosaurus di depan terdengar. Kelompok serigala dan peluit rahasia telah memeriksa area di depan, dan tidak ada penyergapan. Kita dapat mencapai ibu kota dengan selamat. Saya pikir semua orang bisa merayakannya terlebih dahulu. Fiu, semua orang menarik napas lega. Semua ketegangan menjadi rileks. Bagaimanapun, ini adalah malam yang menegangkan. Saya pikir akan ada pertempuran besar, hasilnya sesederhana itu. Fire Phoenix merentangkan tangannya dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Bing Fenghuang tersenyum, mungkin kita benar-benar takut dengan reputasi kita, siapa yang berani menyerang tanah Daxia, haha. Misi ini penting tapi sederhana, dapatkan Medal of Honor seperti ini. Saya merasa seperti saya bisa, aku tidak akan menang tanpa paksaan. Yang lain tertawa, kamu tidak boleh bersantai saat ini. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ye Junlin tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam mobil. Pada akhirnya, dia menyuruh mereka untuk berhati-hati. Sungguh konyol. Mata dingin Fire Phoenix tertuju pada Ye Junlin. Ya Dewa Perang, tidak bisakah kamu mengerti, Tyrannosaurus? Baru saja memberitahu kita bahwa area yang tersisa di depan telah diperiksa, dan tidak ada penyergapan atau bahaya. Apa yang harus kita hati-hati tentang? Menghadapi pertanyaan Huo Fenghuang, Ye Junlin tersenyum. Siapa yang bertanggung jawab atas tim hari ini? Itu Tyrannosaurus. Ada apa?
Ice Phoenix bertanya. Hentikan konvoi segera dan panggil Tyrannosaurus. Ada yang ingin kukatakan padanya. Ye Junlin berkata dengan nada memerintah. Huo Feng Huang tiba-tiba merendahkan suaranya. Kamu memerintahkan kami. Benarkah, penjaga Yanlong memintaku datang ke sini untuk memerintahkanmu? Jadi, kalian semua harus mendengarkanku. Kata Ye Junlin dengan serius. Apakah itu yang kamu katakan? Bagaimana mungkin? Huo Feng Huang dan yang lainnya segera menjadi marah. Ice Phoenix berdiri untuk menyelamatkan. Tyrannosaurus, tolong perintahkan konvoi untuk berhenti sebentar. Ya, Dewa Perang ingin memberitahumu sesuatu. Tyrannosaurus memerintahkan konvoi untuk berhenti. Bawa anggota lainnya ke mobil di tengah. Apa yang ingin kamu katakan? Tyrannosaurus bertanya dengan tidak sabar. Jika tidak ingin menimbulkan korban jiwa, segera ubah rute dan masuk ibu kota dari arah lain. Kata Ye Junlin. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang untuk waktu yang lama. Ingin aku mengubah rute dan memasuki ibu kota dari arah lain? Tyrannosaurus menunjuk ke hidungnya. Ye Zansen, jika aku tidak menghormatimu, aku benar-benar ingin memarahimu. Ya, apakah kamu pikir kami bodoh? Kami hampir tiba di ibu kota, dan kami mengubah rute. Zanhu melihat ke arah Ye Junlin tidak percaya. Kamu tidak melakukannya. Apakah kamu sadar akan situasinya? Area di depan sudah terkendali. Kelompok serigala telah mendudukinya, dan jalan tidak terhalang. Tidak ada bahaya. Mengapa kita harus mengubah rute? Apakah kamu menderita paranoia? Jalan selanjutnya akan ditempati oleh orang-orang kita. Kontrol, dari mana bahayanya datang? Ye Junlin mencibir. Percayalah, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Itu tidak normal. Karena hal ini dapat disaingi oleh negara-negara besar, kesempatan yang bagus bagi mereka. Maukah kamu melepaskannya? Ye Junlin, kamu hanya menebak-nebak. Kita harus berbicara dengan kenyataan. Sekarang setelah jalur yang kita ambil telah berulang kali dikonfirmasi, aman. Tyrannosaurus Rex hampir marah. Percayalah, kalau tidak, akan banyak korban jiwa. Ye Junlin menegaskan pendapatnya. Jika kamu mengatakan sesuatu lagi, aku akan meninggalkanmu di sini. Diam, lanjutkan. Perintah Tyrannosaurus. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa sebagian orang tidak mempercayainya? Keempat grup ini memang penuh talenta. Namun dalam hal pengalaman, Ye Junlin mengalahkan mereka semua. Jika dia masih menjadi Dewa Perang Kunlun, siapapun bisa mempercayai kekeliruan apapun. Tapi sekarang dia adalah Dewa Perang atau orang biasa, masih duduk di kursi roda. Tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Sayang sekali orang-orang berbicara enteng, tidak ada yang percaya. Saya ingin melihat bahaya apa yang akan terjadi selanjutnya. Huo Feng Huang memelototi Ye Junlin. Konvoi terus berangkat. Setiap orang memiliki wajah yang dingin. Suasana hati Ye Junlin yang baik hancur. Di area terakhir yang tersisa, konvoi melaju tanpa hambatan. Grup serigala dan peluit gelap telah membersihkannya. Semua orang menunggu iring-iringan mobil di pintu masuk ibu kota. Ketika iring-iringan mobil tiba di pintu masuk ibu kota, Tyrannosaurus menghentikan mobilnya dan berteriak kepada Ye Junlin. Di mana bahayanya? Di mana? Bersambung.